Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja. Dan jangan lupa, untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Yang baru bergabung, kenalkan aku Sora. Semoga channel ini jadi channel kesukaan kamu ya. Oke, hari ini kita akan baca-baca lagi. Hari ini tema pembacaannya apa ya Sora? Seperti biasa, karena masih bingung mau temanya apa ya. Kita coba lihat apa sih yang universe inginkan untuk tema pembacaan kita hari ini. Sora akan ambil dulu satu kartu hub. If only there were a time machine to bring us back to those beautiful memories. Jadi ini adalah temanya ya, tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah seseorang yang masih punya kenangan-kenangan indah soal kamu. Jadi tema pembacaannya hari ini adalah yang masih terkenang tentangmu dan mencari dirimu ya. Jadi orang ini masih terkenang-kenang soal kamu dan masih mencari diri kamu ternyata ya. Yang masih terkenang soal kamu dan mencari dirimu ya. Kita mulai lagi, ada pembacaan apa? Oke. Ada vibrasi-vibrasi energi yang dia rasakan itu intens dari kamu atau dari koneksi hubungan kalian, yang sehingga dia merasa itu seperti sebuah dorongan kuat untuk membawa dia kembali ke kamu, atau perasaan dia itu seperti selalu tertarik ke kamu ya, selalu ke bring back, artinya apa? Selalu membawa kembali perasaan yang pernah ada ya. Jadi masih terkenang soal kamu dan merindukan kehadiran kamu pastinya ya, dan mencari-cari keberadaan kamu. Oke. Orang ini tuh berusaha sekali menahan diri dia kalau sebenarnya dia itu ada sisi yang sangat mengagumi kamu, sangat kecanduan sama kamu ya. Yang mana dia sangat suka ya, wangi rambut kamu, wangi badan kamu. Jadi mungkin kalau sholat di sini banyak yang masih mengingat jelas wangi dari sampo kamu apa, sabun kamu apa, parfum kamu apa gitu loh. Jadi sesuatu yang membekas buat dia. Jadi meskipun dia tidak pernah mengatakannya, tapi sebenarnya ada sisi kekaguman yang dia simpan soal bagaimana dia mengagumi perasaannya ke kamu. Seperti yang Sora sudah bilang, orang ini mencari kamu kan? Karena ya, orang ini masih menstalking kamu atau sekarang sedang menstalking kamu, mencari keberadaan kamu ada di mana ya. Mungkin mencari kamu di sosial media, mungkin nanya-nanyain kamu ke teman-teman kamu, atau berusaha mungkin menchatting kamu dan sebagainya. Artinya memang orang ini memantau kamu ya. Di satu sisi orang ini merasa dia itu masih menahan diri ya, banyak yang masih menahan diri kalau Sora lihat. Karena dia itu merasa bersalah karena dia pernah menjadi seseorang yang mungkin membuat kamu kecewa ya, membuat kamu down, membuat kamu nggak bersemangat, membuat kamu mungkin juga hancur, berantakan dan sebagainya ya. Berarti mungkin orang ini ada kekecewaan yang pernah dia berikan ke kamu. Oke. Hanya orang ini merasa bahwa kita itu belum selesai. Kita belum selesai, masih ada sesuatu di antara kita ya. Ini yang membuat dia itu memang mencari keberadaan kamu dan terkenang ke kamu terus, karena memang masih ada unfinished business yang dia rasakan ada di antara kalian. Kita belum usai, kita belum udahan. Oke. Kita belum sudahan, ada sesuatu yang masih mengganjal di dia. Ya. Dan dia menyadari bahwa masalah yang ada di antara kalian, salah satunya adalah banyak trauma-trauma, banyak kekecewaan dari masa lalu yang mempengaruhi emosi kalian berdua. Mungkin emosi dia, emosi kamu gitu loh ya. Dan banyak pertentangan batin yang membuat kalian tuh jadi banyak berkonflik ya. Mungkin kamu ada trauma inner issues, susah percaya orang, dia masih ada konflik dengan keyakinan hatinya dia sama pilihan yang mau dia pilih misalnya gitu ya. Saya tidak bisa melupakan kamu, bagaimana bentuk tubuh kamu, bagaimana cara kamu berjalan, lenggak-lenggok kamu, itu menjadi sesuatu yang masih terbayang-bayang terus di dia. Jadi memang yang terkenang-kenang ini memang ya belum bisa move on ya, gitu loh. Senyum kamu, mata kamu, dia tidak bisa melupakan ya. Jadi ada yang mungkin di sini kalian punya mata yang indah buat dia, kalian punya senyum yang manis buat dia gitu loh. Dan itu seperti terbayang-bayang dan tidak bisa dilupakan di dalam kepalanya dia. Oke, di satu sisi ada ketidakpercayaan dirinya dia, ya. Dia merasa diri dia sangat berbeda dari kamu, yang mungkin secara strata sosial atau strata ekonomi
Dia sangat berbeda dari kamu, sehingga dia merasa bahwa mungkin aku tidak bisa bertemu dengan standar yang kamu inginkan atau standar yang kamu mau. Jadi orang ini ada ketidakpercayaan diri ya. Mungkin aku nggak cocok ya. Mungkin aku tidak layak menemani kamu, tidak layak sepantasnya untuk kamu gitu loh. Orang ini tuh sebelumnya banyak yang memilih untuk sendiri dulu, menarik diri ya, karena dia menyadari bahwa ego dia itu bisa saja cukup banyak ya. Ego dia itu cukup banyak, kalian cukup banyak pergesekan juga di sana. Oke. Kita sekarang mau coba lihat ya, mencari keberadaan kamu. Mencari keberadaan kamu. Terkenang-kenang sama kamu terus. Siapa sih orang ini dan bagaimana cerita kalian? Bagaimana cerita kalian dan siapa orang ini? Oke, Orang ini tuh masih merasa dia itu terbelenggu dengan banyak sekali hal. Dia merasa hidupnya dia itu mungkin saja banyak belum bisa bergerak ya. Banyak masalah yang mungkin dia hadapi, yang tadi Sora bilang ada konflik ya. Dia merasa dia dalam situasi-situasi yang tidak bisa membuat dia itu bergerak. Di sini ada perasaan tidak berdaya ya, karena begitu banyak masalah yang dihadapi dan begitu juga mungkin banyak komunikasi di antara kalian yang kurang baik. Apa sih yang sebenarnya mungkin menjadi sebuah isu di antara kalian? Sebenarnya sudah terlihat di atas ya, ada trauma, ada kekecewaan, dan ada konflik secara pribadi. Artinya di dalam diri dia itu memang masih banyak ketidakjelasan, masih banyak ketakutan, masih banyak kekhawatiran dan sebagainya. Jadi konflik yang ada itu memang terjadi perbedaan prinsip, itu terlihat jelas di sini. Terjadi perbedaan prinsip, perbedaan keinginan, perbedaan kemauan, arahnya mau kemana. Mungkin kamu mau ke kiri, dia maunya ke kanan, gitu loh. Dan masih banyak hal yang dia merasa bahwa hidup dia itu masih teka-teki, yang harus dia selesaikan dulu, harus dieksplorasi dulu. Jadi ini memang tentang masalah perbedaan pendapat, dan ini juga bisa masalah dominansi. Jadi mungkin kamu pingin dia ngikut kamu, atau dia juga pinginnya kamu ngikut dia. Itu ada. Oke. Masalah ketegasan ya. Jadi di sini adalah tentang masalah visi ya, visionernya ya. Masalahnya adalah mungkin kejelasan maunya ke arah mana, energi pergerakan itu dia maunya kemana gitu loh. Ini yang mungkin membuat jadi hubungannya berkonflik ya, karena banyak sekali trauma, banyak sekali kekecewaan, keinginan dia juga, ambisi masih banyak, mungkin pengen jadi sukses dan berhasil. Dan dia belum menguasai secara mendalam diri dia sendiri, itu jadi konflik di antara kalian. Nah, di sini juga ada yang namanya konflik keserakahan. Mungkin saja dari dia masih banyak ekspektasi yang berlebihan. Ya, mungkin dia ingin ini, dia ingin itu di dalam hidupnya dia. Atau bisa juga kamu yang punya ekspektasi yang dia merasa bahwa aku tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu. Ya, mungkin apapun ya, mungkin secara ekonomi juga dia takut tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu karena standar kamu berbeda sama dia. Ada juga yang dia merasa bahwa aku belum puas dengan keadaan aku sekarang masih harus mencari-cari bagaimana caranya mengejar semua impian aku dan kemauan aku gitu loh. Orang ini tuh cukup banyak mau memang ya. Selain dirinya dia masih bersibaku dengan dirinya sendiri, itu juga di sini ada tentang masalah perbedaan keinginan. Siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Orang ini adalah orang yang dalam hidupnya dia itu memang banyak sekali roda-roda yang berputar ya. Di satu sisi orang ini punya sisi yang punya karmic relationship sama kamu. Kamu terkoneksi sama dia. Memang sudah jalan dari semesta ini mempertemukan kamu sama orang ini. Orang ini sedang mengalami periode mungkin dia sedang turun di dalam hidupnya. Mungkin juga dia dalam hidupnya lagi naik dan turun, itu ada ya. Jadi situasinya tidak cukup kondusif lah kalau yang Sora lihat di sini ya. Dimana hidupnya sedang banyak pergerakan naik dan turun, itu ada. Oke. Orangnya juga selalu berusaha oportunis ya, melihat kesempatan yang bisa menguntungkan dirinya dia. Orang ini itu banyak hal itu memang yang membatasi diri dia, yang membuat jadi penghalang buat dia, itu juga ada ya. Jadi bisa saja memang keadaan dia yang tidak cukup baik. Jadi selama ini mungkin banyak hal yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan ya, berdasarkan dari latar belakangnya dia ya, mungkin dari latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi. Jadi kayak ada keinginan dia itu yang banyak sekali tidak bisa terwujud. Ya, jadi
Ada sebenarnya sisi untuk dia mau berjuang gitu ya. Dan orang ini juga punya banyak trauma, mungkin pernah dikecewain, pernah dilukai, mungkin juga ada latar belakang keluarga yang misalnya kurang kasih sayang dan sebagainya gitu. Orang ini jelas ya, memang semakin diperkuat ada hubungan karmik sama kamu ya. Orang ini punya banyak pertimbangan, segala sesuatunya itu dia pertimbangan, dia benar-benar masak-masak gitu lah. Makanya mungkin itu yang tadi Sora udah bilang, keadaan dia, situasi dia, yang mana dia masih terhimpit dengan situasi keadaan yang dia merasa bahwa aku belum stabil gitu loh ya. Untuk pekerjaan ada yang beberapa kerja dalam sektor hukum ya. Oke. Sebenarnya orang ini punya perasaan empati yang kuat ya ke kamu, ada koneksi secara perasaan, mungkin di sini ada yang telepati dan sebagainya. Hanya mungkin dia tidak mengungkapkan secara sepenuhnya perasaan dia ke kamu. Jadi bisa saja dia tidak menunjukkan ya, menyembunyikan bahwa dia sebenarnya punya koneksi sama kamu. Dan orang ini tuh sebenarnya perasa sekali ya, perasa sekali, sensitif sekali ya. Orangnya itu lebih kepada pasif dan tenang, tapi sebenarnya punya banyak sekali perasaan-perasaan di dalam jiwanya. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi dengan hubungan kalian? Hubungan kalian itu sampai kepada satu poin yang agak Sora bilang di sini stagnan ya. Hubungan yang mungkin sudah banyak berjalan, telah melewati ini dan itu. Tapi mungkin ada hubungan yang memang unfinished business di antara kalian ya. Yang mungkin ada yang ghosting, ada yang memang putus gitu aja komunikasinya, dia nggak nyari kamu nggak nyari dia, main diem-dieman dan sebagainya gitu loh. Itu ada kalau Sora di sini. Kan? Tuh. Sehingga kayak ya sudah, berakhirnya begitu saja gitu. Berakhirnya seperti kabur ya. Antara dia pengen kabur-kaburan atau kamu juga yang jadinya kabur. Ya udah, dia kabur, aku juga kabur. Dia menjauh, aku juga menjauh. Sekarang, selain ternyata dia tidak bisa move on dari kamu, apalagi yang dia rasakan ke kamu. Dia memikirkan, dia banyak sekali memikirkan komunikasi dia sama kamu, obrolan dia sama kamu, kata-kata kamu itu banyak sekali yang menyerap ke dalam pikiran dan jiwanya dia. Sorry. Sehingga kata-kata itu masuk ke dalam pikiran dan jiwanya, sehingga membuat dia itu jadi kayak banyak perenungan, banyak berpikir ya. Jadi mulai berpikir soal masalah masa depan, mulai berpikir soal masalah rencana ya. Mungkin tadinya terjadi perbedaan pikiran, rencana di antara kalian, membuat dia itu jadi lebih banyak berpikir. Apa yang sebenarnya dia rasakan lagi sama kamu? Tuh kan, orang ini mendapatkan telepati sebenarnya. Ada perasaan telepati yang dia dapatkan dari kamu. Kamu juga mungkin sebenarnya pengen ketemu dia, pengen komunikasi sama dia, kangen sama dia gitu loh ya. Dan dia menyadari bahwa mungkin saja dia yang toksik, mungkin saja dia yang negatif, mungkin saja dia yang gak cukup baik, yang membuat kamu tuh menjauh dari dia. Dia menyadari kok. Bukan cuma dia menjauh dari kamu juga mungkin menjauh dari dia karena kamu merasa mungkin dia negatif. Kok pasif, kok nggak mau diajak bicara, kok kabur, kok diem aja. Itu kan semua negatif ya. Sebenarnya dia punya cinta yang tidak terduga untuk kamu. Ada cinta yang terdalam dari dalam dirinya buat kamu. Aku sebenarnya masih tergila-gila sama kamu. Dia belum bisa move on ya. Jadi kamu masih tergila-gila. Dan sekarang dia punya keinginan untuk mempersiapkan diri menghampiri kamu kembali. Dan dia menyadari bahwa seharusnya aku tuh jangan kepengaruh sama luar. Harusnya tentang diri aku sendiri, hanya fokus soal kita. Apa yang dia fokuskan sekarang soal kamu sama dia? Dia sudah punya pertimbangan, dia sudah banyak perenungan, banyak hal itu yang dia merasakan dia baru bisa mengerti sekarang dalam posisi dia akhirnya diam, menjauh dari kamu, dan sebagainya. Membuat dia itu banyak pertimbangan, membuat dia banyak merenungi banyak hal. Jadi dia bisa mengerti segala sesuatunya. Ya. Jadi memang kadang-kadang manusia itu butuh untuk duduk diam, merenung, dan berpikir baru bisa ketemu jawabannya. Gitu loh. Bahwa banyak rahasia-rahasia, misteri-misteri. Bahwa sebenarnya, ya, dia menyadari bahwa balik lagi ya kepada pola lama bahwa sesungguhnya dia membutuhkan bimbingan kamu, dia membutuhkan dukungan kamu. Kalian itu banyak yang lahir dari latar belakang keluarga yang sama, mungkin historinya ada yang sama gitu ya. Dan di sini juga mungkin kalau surat ada yang keluarga dari keluarga dia pun mendukung kalian, itu ada. Oke.
Dan dia menyadari bahwa memang kalian harusnya bersatu karena kalian punya sebuah hubungan secara soulmate, ada ikatan batin di sana yang membuat kalian terkoneksi, ya. Jadi gini, saling diam itu bukan berarti saling tidak bicara. Di sini ada kontras yang kuat. Jadi kalau dia diem, kamu bicara, ya. Dan seperti hitam dan putih ada kontras di sana. Kedepannya apa yang akan terjadi sama kalian? Dia sudah pasti akan reach kamu, ya. Oke. Dia akan menawarkan kembali untuk memperbaiki hubungan, ya. Untuk mulai dulu dengan lebih, ya, seperti pendekatan kembali atau menghangatkan kembali hubungan yang sudah dingin. Itu yang Sora lihat, ya. Dia berharap, ya, dengan ada langkah dari dia, ya, ada optimisme yang bisa terjadi, ada harapan positif hubungan ini tuh bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi di sini dia menyimpan harapan positif buat hubungan kalian ke depannya untuk bisa maju dan bergerak. Jadi kalau Sora di sini akan ada yang mulai bicaranya lagi pelan-pelan, ya, masuknya pelan-pelan, mencari celah ke kamu, ya. Kalau Sora di sini ada yang berusaha mencari berbagai cara. Ada yang mungkin melalui sosial media, melalui teman-teman kamu, saudara kamu, atau lingkungan kamu, itu juga ada, ya. Kalau Sora lihat di sini, ya, tuh sudah jelas kok under the deck rekonsiliasi yang dia inginkan. Oke. Sudah jelas. Jadi kapan Sora lihat di sini sih perlahan tapi pasti, ya, dia pengen bergerak ke kamu. Oke, sih sudah banyak yang mimpi soal kamu. Jadi kalau kalian yang banyak kamu sering bermimpi soal dia sering bermimpi soal kamu. Nah, sudahlah, ya. Artinya memang koneksi di antara kalian itu kuat adanya. Oke, Sora akan coba lihat di sini periode waktu yang kemungkinan dia akan ada pergerakan ke kamu atau mencari kamu. Oke. Pada saat malam hari, ya. Tahun depan. Sabar, ini aja udah bulan keberapa, tinggal berapa bulan lagi. Orang kan juga butuh persiapan loh, ya. Dan masih nanti lagi, ya, masih ada beberapa yang masih memikirkan di masa depan. Jadi memang orang ini tipe yang memantaunya itu memang cukup lama sebelum ada pergerakannya. Dan lebih lama dari yang kamu pikir, ya. Jadi memang sedikit lama, ya. Jadi soal mungkin memperkirakan ada bulanan atau mungkin dalam periode-periode di tahun depan, ya, baru dia mau. Ada yang banyak dia pikirkan, persiapan plus dan minus, bergeraknya kapan, gitu loh. Oke. Kita akan coba lihat zodiaknya. Oke. Zodiaknya. Cancer, Aquarius, apa ini? Taurus, Pisces, Aries, dan Gemini. Oke, Gemini ada 2 itu, ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman, jangan lupa untuk yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, Miss Hana Sora, ya. Ini ada di bawah deskripsinya, ya, ada di linknya di bawah. Itu channel keduanya Sora. Itu juga Sora upload setiap harinya. Itu dengan tema yang berbeda. Jadi buat kamu yang selalu nanyain Sora panjangin dong, Sora udah upload di channel kedua. Silahkan ke sana, di subscribe dan juga di upload, ditonton, ya. Dan teman-teman yang pengen beli gelang kupu-kupu, ya, untuk teman-teman yang perempuan atau teman-teman laki-laki yang pengen memberikan hadiah kepada teman perempuan, ya, silahkan. Ini adalah lambang transformasi jiwa. Untuk isinya batu kristal rose quartz, sudah Sora isi dengan energi healing untuk membantu kamu yang mungkin banyak kekecewaan, banyak luka, banyak trauma-trauma. Udah Sora buset dengan energi healing, tapi ini bukan pelet, ya, bukan juga berisi kodam, nggak ada pantangan-pantangannya. Silahkan kalau mau dibawa beribadah, asal jangan terlalu sering kena air, nanti warnanya berubah. Oke. Silahkan tuh bisa dipesan juga, atau yang pengen personal reading, yang pengen beli kartu atau belajar kartu, bisa juga semuanya di Instagram Sora @sora_tarot, ya, teman-teman. Maaf, Sora selingkan dengan promosi. Namanya juga orang jualan, namanya juga orang bekerja, ya. Ada B, R-nya 3. Wow, inisial R. Ada A, ada H, ada J, ada O, ada L, ada N, ada V. Kita lagi, ya. G, P, N,
masih menjadi rahasia dan Z. Artinya bisa saja kamu menjadi rahasia, kamu mungkin saja belum ketemu orang ini atau kamu belum kepikiran sama orang ini, bisa juga. Oke? Ops, sorry tumbler suara. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini. Sora doakan yang terbaik untuk hubungan kalian yang kedepannya ke arah yang lebih positif setelah banyak perenungan. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa Instagram Sora @sora_tarot untuk beli barang dan segalanya yang tadi Sora bilang ya. Kita ketemu di channel Sora yang kedua juga. Dan Sora minta maaf kalau ada kekurangan kata. Sampai kita ketemu. I love you as always. Bye-bye.